Baik Bapak, bagaimana Bapak cara memandang filsafat ilmu di era sekarang dan relevansinya bagaimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa bertiga ini dari MPI ya. Betul Bapak, Wawancara tentang filsafat ilmu. Baik. Jadi tentu saja pertanyaan Anda itu kami bermula dari apa itu sebenarnya filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu kan cabang dari para filsafat ya. Secara sistematis mengkaji tentang hakikat ilmu, termasuk dasar-dasarnya, metodenya, dengan asumsi serta implikasinya. Filsafat ilmu juga mempertanyakan hal-hal yang fundamental dalam ilmu. Seperti apa itu ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, dan bagaimana ilmu berkontribusi pada kehidupan manusia. Nah, kontribusi dalam kehidupan manusia tentang masa kini kan Ya. relevansinya. Ya. Tentu saja kita harus tahu persis tentang sejarah perkembangan. Jadi tidak ujuk-ujuk sekarang bagaimana, ya kan? Itu ada riwayatnya. Karena filsafat ini adalah lahir di Yunani, maka Yunani inilah sebagai ibu kandung filsafat. Nah, di situ kemudian pada fase pertama kita kenal yang namanya filsafat klasik, filsafat kuno. Ya, tokoh-tokohnya banyak kan, Aristoteles, Plato, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian pemikiran orang itu berkembang, tidak hanya berlandaskan dari pikiran manusia tentang pandangan hidup, karena pikiran manusia itu adalah terbatas tentang kebenarannya. Hari ini benar dikatakan tesis, beberapa detik atau beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan ada yang membantah dengan antitesisnya. Kemudian yang dianut adalah antitesis. Antitesis itu pun belum tentu benar selamanya. Maka orang akan mempelajari antitesis dan tesisnya itu menjadi sintesis. Sintesis ya, sintesis sekali lagi. Ini adalah natijah kesimpulan dari perbandingan antara tesis dan antitesis. Di situ kemudian kebenaran itu lagi menjadi tesis. Itu pun tidak akan selamanya. Mengapa? Hasil pemikiran manusia. Karena hasil pemikiran manusia adalah terbatas kebenarannya. Maka lahirnya pada fase kedua filsafat skolastik yang berdasarkan kaidah-kaidah keagamaan. Ya. Banyak tokohnya yang dari Nasr itu Immanuel Kant. Ya, Immanuel Kant. Ada lagi dari kelompok Muslim, Al-Farabi, Ibn Sina, dan sebagainya. Dan filsafat skolastik ini kecenderungannya adalah sekali lagi mengambil dalil-dalil, postulat-postulat dari agama. Sehingga ada yang namanya filsafat Hindu, ya, filsafat Tiongkok, filsafat Islam, gitu. Dan ternyata tidak mandek di situ. Orang kemudian berpikir bagaimana supaya praktis, ekonomis, dan rasionalis. Maka lahirlah yang namanya filsafat modern, Renaissance, ya, revolusi industri. Di situ mulai manusia itu kecenderungannya nih manusia ingin yang rasionalis saja, yang masuk akal. Yang tidak masuk akal tidak akan dipercaya. Bahasa kita tidak diimani gitu ya, tidak dipercaya. Nah, dan orang kecenderungannya kalau sudah rasionalis inginnya yang ekonomis, modal sedikit dapat untung sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian juga selain ekonomis harus praktis, ya, praktis. Tidak banyak argumentasi, tidak banyak macam-macam. Yang penting bisa dilaksanakan secara langsung instan. Ternyata tidak mandek di situ. Pada fase sekarang ini namanya kontemporer, masa kini, filsafat kontemporer. Nah, saudara-saudara, ya,
ketika kita berada di kekinian ini berkembanglah. Ternyata yang dominan menurut kami ini, di mana filsafat ilmu mempelajari tentang fenomena yang ada itu, kecenderungannya pada filsafat yang sifatnya materialisme. Dan materialisme ini juga tidak murni ingin mencapai sesuatu dengan instan, yang disebut adalah hedon. Fahamnya hedonisme. Yang penting manfaat bagi dirinya, orang lain peduli amat. Nah ini kemudian kompetisi ya, bagaimana caranya untuk memperoleh itu. Kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan main, tapi main aturan. Oleh karena itu, menurut kami bahwa kontribusi filsafat ilmu itu sangat penting. Mengapa sekali lagi mempelajari untuk memberikan berada di dalam ranah filsafat itu sebenarnya banyak yang membantu bagaimana kita memperoleh kebenaran. Sumbernya dari mana? Umpama filsafat. Kirim tuang Pak ya? Ya, mangga filsafat. Pak kira tuang Pak? Ya, mangga ilmu. Berat jamaah. Ya, filsafat ilmu ya. Kita memperoleh ilmu bisa dari literatur ya kan, bahan bacaan yang disebut adalah sumbernya Quran, tapi juga ada yang bersumber kaumik dari alam semesta. Itu sumber filsafat ilmu. Jangan dianggap itu bukan, itu ada fenomena yang bisa kita baca dan kita bandingkan meniru. Jadi harus belajar lebih tekun. Nanti ranahnya bahwa kebenaran itu yang mengandung dari apa? Dari apa? Ya, ada yang epistemologi. Ada yang aksiologi, ada yang namanya ontologi. Itu teori-teori yang berarti bilang filsafat ilmu. Epistemologi, cara kita memperoleh kebenaran, mencari kebenaran. Ya kan? Kemudian tadi apa yang saya sebutkan? Setelah epistemologi, ontologi. Itu lebih mengenal, bisa memilah-milah bagaimana kebenaran itu ada. Kemudian hasilnya adalah aksiologi. Aksiologi ada yang namanya apa dua itu, etika dan estetika. Etika berbicara tentang baik dan benar. Kemudian masalah estetika, indah dan tidak. Nah, ada kalau sudah belajar filsafat ilmu banyak itu mengkaji dan mengkaji, kita akan semakin arif. Jadi oleh karena itu tidak perlu khawatir kita belajar filsafat ilmu tidak ada manfaatnya. Di sinilah manfaat bagi mahasiswa belajar itu agar berpikir secara holistis, menyeluruh. Tidak hanya kulitnya saja, tidak meraba kulitnya, tapi harus dibuka dalam apa ada di dalam. Nah, ini ya, Baik. Jadi sekali lagi mahasiswa perlu belajar filsafat ilmu, ya bisa berpikir secara menyeluruh,